Assalamualaikum. Video ini merupakan bagian kedua dari video sebelumnya, di mana kita harus memahami apa yang akan kita lakukan di kemudian hari untuk keberhasilan serta kesuksesan kita di masa depan. Dan cara-cara apa yang akan kita gunakan untuk menghadapi gempuran zaman yang serba teknologi saat ini. Skill apa saja yang akan kita gunakan untuk bertahan di masa depan? Let's talk. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Di video sebelumnya, pembahasan diindikasikan dengan perubahan jati diri dan inovasi pribadi. Video bagian kedua ini berkenaan dengan penegasan posisi kita di luar atau terjun langsung ke masyarakat. Seperti halnya pernahkah Anda mendengar kata ini, personal branding? Ya, itu adalah cara dan proses kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Sederhananya, apa yang akan kita tampilkan? Seperti itulah kita ingin bagaimana orang lain menilai kita. Entah itu ingin dikenal sebagai orang yang mudah bergaul, introvert, sebagai aktivis, profesional, berkarisma, humoris, ataupun sederhana. Itu adalah berkenaan dengan disadari atau tidaknya. Tentu saja kita sebenarnya telah melakukan personal branding. Ketika personal branding yang kita bangun bernilai positif di mata orang lain, maka kita mendapatkan kepercayaan atau dianggap sangat kredibel. Itu bisa membuka peluang karir dan bisa lebih siap ketika berkarir nantinya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika kita segera memulai menganggap penting arti dari personal branding ini. Dan bagaimana kita membangun personal branding ini? Kita akan bahas di video selanjutnya. Virtual. Kondisi pandemi saat ini yang membuat banyak perusahaan melakukan sistem work from home, lalu melakukan virtual collaboration, lalu berdampak pula dengan tempat atau kantor yang biasa digunakan. Jika sebelumnya kantor fisik merupakan hal yang sangat penting, maka semakin berkembangnya virtual collaboration, maka mulai bermunculnya banyak-banyak virtual office. Virtual office adalah sebuah kantor virtual di mana mereka masih memiliki alamat fisik perusahaan dan pelayanan terkait dengan pekerjaan serta kantor. Namun tanpa mengeluarkan sewa jangka panjang dan staf administrasi, ini sangat memudahkan sekali. Dengan virtual office, para karyawan bisa bekerja di mana saja, tapi masih memiliki alamat dan surat menyurat, pelayanan menjawab telepon, ruang meeting, dan video conference. Virtual office saat ini juga sudah banyak mulai bermunculan di mana-mana. Munculnya virtual office didasari dengan banyaknya pekerjaan remote selama pandemi ini, atau bahkan sebelumnya karena banyak pekerjaan kreatif menggunakan sistem remote ini. Virtual office dirasa menjadi solusi karena memang menyediakan sewa yang murah, disertai berbagai fasilitas yang sangat memadai, meskipun kita tanpa harus bertatap muka atau langsung ya. Dilansir dari studiilmu.com bahwa perkembangan teknologi dan kemajuan digital di era modern ini benar-benar berhasil membuat banyak orang merasa bingung dengan banyaknya perubahan-perubahan secara signifikan. Tidak berjam, bahkan per detik pun saat kita berjalan, itu terjadi suatu perubahan dalam teknologi. Ya bagaimana tidak? Setiap harinya ada saja perubahan-perubahan yang tidak terduga. Misalnya harga dolar
hari ini cukup murah, besok pagi saja sudah melambung tinggi. Atau bulan ini salah satu ponsel pintar yang kita gunakan, perusahaan yang sangat canggih saat ini, meluncurkan produk barunya. Namun 2 bulan kemudian atau beberapa hari kemudian, perusahaan itu meluncurkan kembali, sedangkan handphone tersebut masih belum kita beli. Nah, inilah yang mendukung ya untuk banyak berbondong-bondong untuk membeli produk terbarunya. Dapat terlihat kan bagaimana era modern ini penuh dengan segala perubahan yang sangat mendadak. Akan tetapi bagi orang-orang dengan bentuk perusahaan yang memiliki kekuatan dan kebijakan bahwa mereka dapat bersaing dan meraih kesuksesan di masa depan, melakukan perubahan-perubahan apapun tidak akan menghentikan langkah mereka untuk tetap maju dan melakukan inovasi-inovasi yang lebih dari perusahaan-perusahaan yang lain. Agar diri kita atau bahkan suatu company dapat bersaing dan berhasil menghadapi segala perubahan, maka perusahaan tersebut memerlukan sumber daya. Adapun sumber daya manusia yang hebat untuk bekerja di dalamnya, orang-orang yang di dalam perusahaan tersebut ini memerlukan upaya untuk keras lagi berpikir bagaimana masa depan perusahaan dan bagaimana menata perusahaan, mengelola perusahaan di masa depan secara bersama dalam perusahaan tersebut. Mereka harus bisa merancang rencana masa depan perusahaan dengan sangat baik dan teratur. Apalagi dengan gempuran perusahaan-perusahaan yang sudah sangat maju sekali. Menurut pemaparan Antara News, Duta Besar Indonesia untuk Australia, Najib Kesuma, di kampus Universitas Flinders, Adelaide, pada hari Jumat menegaskan bahwasanya Indonesia hari ini dan pada masa mendatang merupakan masyarakat digital dengan transformasi di berbagai sektor. Pemanfaatan internet di Indonesia dengan populasi 250 juta lebih orang dan 88 juta orang diantaranya aktif berinternet dan 79 juta orang Indonesia tercatat aktif di media sosial. Dengan teknologi-teknologi yang sudah dijabarkan di atas yang harus kita kuasai, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya segala bentuk kesuksesan kita adalah tergantung dari perubahan-perubahan yang dilakukan pada masing-masing diri kita. Tidak hanya perubahan dari fisik kita, dari pola pikir itu adalah hal yang sangat penting. Mengenai teknologi itu harus kita kuasai. Jangan lupa ketik di kolom komentar untuk tema kita saat ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen video di bawah ini. Dan jangan lupa share. Oke, pesan Kang Tam yaitu belajarlah pada orang yang menjegal kita untuk sukses. Karena kita akan belajar dari jegalan-jegalan mereka untuk meraih kesuksesan kita. Salam ngasal omong, let's talk. More carrots.